Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua diberi kesehatan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dalam surah An-Nahl ayat 64. Adapun ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 64 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nahl ayat 64. Adapun surah An-Nahl ini terdiri dari 128 ayat yang diturunkan di Madinah. Ayat 64 ini yang kita pelajari berisi tentang suatu perkara atau perselisihan. Adapun arti dan kandungan surah An-Nahl ayat 64 adalah ayat ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Dalam hal ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang baik dan yang buruk. Setelah kita menyimak ayat tadi dan mengetahui isinya, tidak lengkap rasanya kalau tidak belajar ilmu tajwid. Tahukah kalian tentang tajwid itu apa? Tajwid adalah tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ada banyak sekali macam-macam dari ilmu tajwid, akan tetapi pada kesempatan kali ini kita belajar salah satu ilmu tajwid, yaitu hukum lam ta'rif. Hukum lam ta'rif adalah hukum dalam membaca alif lam. Jadi hukum alif lam ta'rif ini dibagi menjadi dua, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, sekarang kita pelajari tentang pengertian alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah gabungan huruf alif dan lam yang diikuti oleh salah satu dari 14 huruf yang disebut huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah ini memiliki sifat tertelan oleh lam sehingga hanya lam yang dibaca dan alif tidak dibaca. Adapun contoh huruf syamsiyah yaitu ta, sa, dal, sal, ra, sai, sin, shin, shad, dot, ta, za, lam, dan nun. Adapun contoh penerapan alif lam syamsiyah dalam surah An-Nahl ini terdapat dalam kata lahumul ladzi yang mengandung alif lam syamsiyah, karena
alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif lam syamsiah. Sedangkan pengertian alif lam qamariyah adalah gabungan huruf alif dan lam yang diikuti oleh huruf selain 14 huruf syamsiah. Dalam alif lam qamariyah, alif dan lam dibaca secara terpisah. Adapun huruf alif lam qamariyah antara lain alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Adapun contoh penerapan alif lam qamariyah dalam surah An-Nahl ini terdapat dalam kata alaikal kitabah yang mengandung alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf alif lam qamariyah. Adapun perbedaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah adalah alif lam syamsiah, alif tidak dibaca, hanya lam yang dibaca. Contohnya lahumul ladzi. Sedangkan al-qamariyah, alif dan lam dibaca secara terpisah. Contohnya alaikal kitab. Setelah mempelajari hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, maka hikmah yang dapat dipetik adalah 1. Memperindah bacaan. Alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah membantu kita membaca Al-Quran dengan benar dan indah sesuai dengan kaidah tajwid. 2. Memahami makna. Mempelajari alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah membantu kita memahami makna ayat dengan lebih baik karena kita membaca dengan benar. 3. Meningkatkan ketakwaan. Ketika kita membaca Al-Quran dengan benar dan memahami maknanya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkat. Sekian dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.